Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari. Bertemu kita lagi dalam sentapan firman Tuhan hari ini 23 April 2021 bersamaan dengan hari Jumat dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Saya Bro Doni akan bersama-sama dengan saudara-saudari dalam bacaan dan renungan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 hingga 59. Mari kita bersama mendengarkan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, apa yang nampak oleh mata tidak mewakili seluruh kebenaran di sebalik setiap kenyataan kehidupan. Ada kalanya kita mengerti tentang maksud sebuah kejadian setelah bertahun-tahun peristiwa itu berlalu. Kita mungkin memerlukan waktu sampai akhirnya suatu ketika maknanya akan tersingkap dengan jelas. Sabda Yesus, "Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dalam Yohanes bab 6 ayat 54 dan 59. Sekilas perkataan Yesus ini sulit untuk dimengertikan. Akan tetapi setelah melakukan dan mengalaminya melalui Ekaristi, kita baru akan mengerti, meskipun mungkin belum secara sempurna. Saulus pernah mengancam dan hendak membunuh murid-murid Yesus. Tetapi hal itu terjadi ketika dia masih dapat melihat dengan matanya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ia dibutakan oleh cahaya ilahi dan mendengar suara Yesus yang diininya olehnya. Dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 3 dan 4. Saulus menjadi buta supaya mampu melihat kebenaran karena iman. Pentobatan ini menjadi awal mula kehidupan baru yang penuh dengan kesaksian iman demi pertumbuhan gereja. Saudara-saudari, iman membantu kita agar mampu melihat kebenaran ilahi yang jauh lebih agung dari apa yang nampak di mata jasmani. Diri kita sudah diubah oleh Allah sejak kita percaya pada perkataan Kristus yang menjanjikan kehidupan kekal. Kristus datang menyerahkan segala-galanya kepada kita. Sabdanya, dirinya, kebaikannya, dan cinta kasihnya. Tubuhnya dikorbankan di salib untuk keselamatan kita. Tubuh dan darahnya ia serahkan dalam Ekaristi untuk keselamatan dan kehidupan kita. Kristus telah memberikan dirinya untuk kita. Maka
kita juga harus mau memberikan hidup kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau telah berkenan menjadikan Paulus sebagai alat pilihan-Mu, semoga Engkau juga berkenan memilih dan mengutus aku untuk mewartakan cinta kasih-Mu. Amin. Tuhan memberkati.